Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Alfian, kelas C9, NIM 1809061537. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu Liroyubik. Adapun soal yang saya pilih adalah soal nomor 5 yang berbunyi: jelaskan bagaimana peran guru dalam pendidikan multikultural. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5 tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam baik dari sisi etnis, agama maupun budaya. Ditinjau dari etnis, Indonesia terdiri lebih dari 101 etnis dengan beragam bahasa yang dimiliki, yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari sisi agama, keberagaman agama yang ada di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan lokal lainnya. Keberagaman tersebut merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, keberagaman tersebut menjadi rawan terjadinya konflik sosial yang bersifat komunal. Pendidikan multikultural sangat penting di sekolah dasar atau SD. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup untuk menghormati secara tulus dan toleran dalam keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan diberikannya pendidikan multikultural diharapkan adanya kelenturan mental berbau suku antar golongan ras dan agama atau SARA, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi bangsa. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dan berikutnya adalah pentingnya pendidikan multikultural dilatar belakangi oleh beberapa asumsi. Yang pertama adalah bahwa setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi. Yang kedua, keragaman budaya dan interaksinya merupakan inti dari masyarakat dewasa ini. Yang ketiga, keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga negara. Yang keempat, distribusi kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik. Yang kelima, sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis. Dan yang terakhir adalah para guru dan para praktisi pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural. Upaya menanamkan paham dan nilai multikultural dapat dilakukan melalui pembelajaran multikultural yang dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Salah satunya adalah melalui pendidikan sekolah dasar yang diyakini dapat berperan dalam membentuk watak anak sejak usia dini, sehingga akan menjadi anggota masyarakat yang mempunyai nasionalisme yang tertanam dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Untuk itu perlu adanya rancangan pembelajaran multikultural yang dikembangkan pada penyelenggaraan program pendidikan sekolah dasar. Perencanaan pembelajaran multikultural dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran, terutama segi pengetahuan yang dipadukan dengan penanaman dan pengembangan sikap menjunjung tinggi paham dan nilai-nilai integrasi. Berbeda dalam persatuan dan bersatu walaupun dalam perbedaan. Berikutnya adalah peran guru dalam pendidikan multikultural. Seperti apa peran guru dalam implementasi pendidikan multikultural? Pendidikan merupakan sarana untuk penjagaan nilai-nilai dirasakan mampu mendorong perkembangan dan keberlangsungan hidup di masyarakat. Dalam pendidikan multikultural diharapkan seorang guru dituntut profesional
Akan tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan peserta didik akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas, kedisiplinan, kepedulian, humanistik, dan kejujuran dalam perilaku keseharian. Berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menyikapi keragaman yang ada di Indonesia, maka guru dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya, membangun sikap persamaan atau equality. Guru dalam konteks ini harus mendorong kesadaran multikultural dengan membangun semangat empati, equality, dan toleransi kepada peserta didik, dengan menekankan bahwa setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara. Peserta didik hendaknya ditanamkan semangat bekerja sama dalam kesederajatan, kesamaan, dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama, maupun gender. Berikutnya adalah mendorong demokrasi substansial. Keragaman yang ada di Indonesia seringkali menumbuhkan konflik berkekerasan. Konflik yang seharusnya hanya antar perbedaan gagasan pun telah merambah perbedaan gender, ras, agama, suku, status sosial, dan ekonomi. Guru dengan pendidikan multikulturalnya selalu mendorong untuk menegakkan demokrasi sebagai sarana membangun konsensus seluruh warga negara. Pendidikan multikultural harus mampu mendorong sikap yang inklusif, toleransi, dan terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada. Guru melalui pendidikan multikultural merupakan sarana yang paling baik untuk proses pembudayaan. Peserta didik akan terlatih dan terbangun kesadarannya untuk bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya adalah membangun gender equality. Gender merupakan suatu sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan di konstruksi secara sosial maupun budaya. Lebih lanjut, berbagai ketidakadilan gender terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi beberapa hal, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan atau violence, dan beban kerja atau double burden. Akibat dari ketidakadilan tersebut terlihat saat ini kebanyakan perempuan sangat minim mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam kehidupan sosial jika dibandingkan dengan laki-laki. Guru dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan multikulturalnya hendaknya mendasarkan pada prinsip kesamaan dan kesetaraan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan, serta hak-hak mereka yang sangat vital. Perempuan juga memiliki potensi untuk bisa memainkan peran yang selama ini diklaim hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak di antara kaum perempuan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik dan publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dan untuk setara siswa SD, setarakan kesempatan siswa laki-laki dan perempuan dalam memimpin, memperoleh pembelajaran, beban tugas, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari jawaban tugas UAS mata kuliah pendidikan multikultural. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.